Salam sejahtera, penuh bahagia. Salam jumpa pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada pada saat hari ini. Senang sekali saya Satna Dewi berjumpa dengan Anda dalam acara Manage Your Mind. Seperti biasa, kita kedatangan seseorang tamu yang luar biasa dan tentunya kita akan banyak belajar bersama beliau. Baik, nama budaya Bante. Tentunya monggo disapa pemirsa kita ini, Bante. Iya. Para pemirsa yang berbahagia, selamat malam, selamat berjumpa dengan kita di acara Manage Your Mind. Di sini saya Kusala Dhamma bersama Ibu Satna Dewi akan berbincang-bincang bersama-sama mengenai yang berkaitan dengan kehidupan kita sebagai saya sebagai orang yang meninggalkan kehidupan rumah tangga. Ya, baik, pemirsa Dharma TV. Tema pada malam hari ini adalah keseimbangan batin. Bagaimana kita akan membahas seseorang yang menjalankan kehidupan sebagai biku. Bagaimana pilihan-pilihan di dalam hidup dari Asin Kusala Dhamma. Baik Bante, kita berbicara tentang true story aja nih, tentang bagaimana Anda memutuskan kapan untuk menjadi seorang biku. Mungkin saya perlu tahu juga Anda berasal dari mana nih Bante? Iya, saya berasal dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Namanya adalah desa di Parakan. Parakan ya di Kabupaten Temanggung. Iya. Saya lahir di sana, kemudian juga besar dan sekolah hingga SMP dan SMA di Kabupaten Temanggung. Berlatar belakang dari keluarga Buddhis? Latar belakang saya sebetulnya dikatakan keluarga Buddhis tidak ya, karena orang tua saya membebaskan anak-anaknya untuk memilih sebetulnya. Jadi waktu di sekolah katakanlah ya saya mengikuti mata pelajaran agama karena ya kita harus mengikuti karena ya betul. Terus kemudian apa yang mendorong Bante? Usia berapa ketika itu Bante? Sebetulnya dari kecil katakanlah ya saya mengenal katakanlah ya tahu tentang agama Buddha katakanlah demikian. Tetapi yang menjadi titik tolak atau yang mendorong saya menjadi lebih adalah ketika saya hampir menyelesaikan studi S1 saya. Waktu itu saya tinggal di Bandung. Ya, waktu itu sekitar tahun 89 atau tahun 90 demikian. Ambil jurusan apa Bante? Saya belajar di jurusan ekonomi. Oh, jurusan dari ekonomi ya Bante ya. Saya pikir dari filsafat gitu ya. Tidak ekonomi yang lebih mudah. Baik. Terus jadi sudah dewasa ya, sudah cukup. Iya. Udah mau sarjana ini ketertarikannya itu. Iya betul. Jadi waktu itu ya ada dari teman juga dia ya memperkenalkan oh di sini ada wihara dan lain sebagainya gitu. Terus kemudian saya pikir ya saya sudah kenal agama Buddha tapi ya belum tahu sebetulnya. Nah, dari situ saya berangkat coba sih saya lebih tahu lebih banyak katakanlah demikian. Nah, berangkat dari situ sebetulnya kemudian saya tergerak lebih dalam rupanya. Ya. Ada yang mengatakan kehidupan wiharawan tidak memilih hidup sebagai berumah tangga itu mungkin ada yang mengira-ngira mungkin karena patah hati gitu loh Bante. Siapa yang tahu? Apakah begitu Bante? Atau ke sebuah pilihan gitu? Ya dari banyak orang katakanlah karena bisa katakanlah masyarakat pada umumnya masyarakat di dunia katakanlah demikian ya. Bukan hanya di Indonesia saja saya kira. Masyarakat di negara lain pun juga karena pada umumnya kita manusia adalah menikah. Ya betul sekali Bante.
Nah, Kodrat ya. orang tua juga kita juga akan lebih cenderung menginginkan katakanlah anaknya menjadi seorang yang sukses, juga berkeluarga, memiliki anak-anak, demikian pada umumnya demikian. Tetapi ketika mempelajari Buddhism ini, kemudian saya menyadari dan saya merasakan sendiri sebetulnya bahwa sebenarnya tidak ada keharusan bahwa seseorang harus menikah katakanlah demikian. Tetapi kita memiliki pilihan, kita ada pilihan hidup, bagaimana kita menjalankan kehidupan ini. Katakanlah dasarnya apa? Dasarnya adalah yang saya pikirkan adalah bahwa kita menjalani kehidupan adalah kita harus berusaha menjadi orang yang baik. Baik terhadap diri sendiri, memiliki keuntungan baik bagi diri sendiri juga tidak mengganggu orang lain. Sehingga di situ menjadi ada satu pilihan. Kalau misalnya saya menikah pun juga saya harus memikirkan bukan hanya karena saya ingin baik, saya ingin ini, saya menikah, tetapi juga apakah saya bisa membina keluarga dengan baik, tidak? Mampu tidak? Nah sekarang juga saya pikirkan kalau misalnya saya tidak memilih yang ini, saya menjadi seorang wiharawan seperti sekarang ini, apakah juga saya mampu tidak untuk menjalani itu dengan baik? Nah itu adalah suatu pilihan. Betul. Nah sehingga dari situ adalah ada timbul pertimbangan, dan satu faktor yang tidak bisa ditinggalkan adalah seseorang memiliki disebut dalam teknis Buddhis adalah sangwega. Sangwega itu adalah suatu sense of urgency, katakan gitu. Jadi sesuatu yang mendesak. Seperti atau momentum, bukan ya? Bukan kok momentum ya? Dikatakan mungkin bukan ya, tetapi merasa sudah tidak cocok gitu untuk bisa bergaul atau terlalu banyak di situ, berkecimpung di yang family life semacam gitu. Family life. Dan saya lihat latar belakang Bante kan dari ekonomi. Apakah kemudian ketika mempelajari ekonomi menjadi lebih pusing gitu melihat kehidupan duniawi atau ya ini kan pilihan ya Bante ya? Iya. Apa yang melandasi itu Bante? Ya saya sendiri juga memang bekerja juga ya. Setelah selesai kuliah juga saya juga bekerja juga ya, saya mendapat penghasilan juga saya mendapatkan ya, sudah cukup juga gitu. Tetapi adalah sense of urgency-nya berbeda. Saya misalnya dengan orang lain adalah berbeda, sehingga akhirnya saya melihat bahwa untuk bisa survive saya di masyarakat semacam itu rasanya saya akan menjadi lebih sulit bagi saya untuk bisa menjadi, saya katakan tadi, menjadi baik atau lebih baik misalnya demikian. Baik untuk membina diri sendiri dan bisa katakanlah cukup berguna katakanlah bagi lingkungan sekitar katakanlah. Saya merasa di lingkungan yang pada umumnya itu saya menjadi mungkin adalah suatu hambatan bagi saya untuk bisa berkembang dengan baik, sehingga saya lebih memilih kehidupan sebagai wiharawan. Nah, di situ. Ini sebenarnya sebuah kesadaran untuk menjadi lebih sederhana ya, Bante ya. Tidak rumit Bante. Iya. Kehidupan rumah tangga kan rumit sekali loh. Betul, iya. Ini diperlukan sebuah kecerdasan sih sebenarnya kalau saya bilang ya. Kadang-kadang kita memang untuk masuk di dunia perumah tangga ini kan atas desakan-desakan dari orang tua ya. Kadang-kadang kita nyemplung di situ tuh tanpa sadar Bante. Tanpa sadar, didorong aja gitu, plung gitu, terus kemudian goyang seperti itu. Tapi rupanya Bante lebih dahulu mencium hal-hal seperti ini. Atau mungkin pengalaman di sekitar Bante? Banyak sebetulnya ya, saya juga banyak melihat di lingkungan sekitar karena teman misalnya, atau lingkungan di kerja misalnya. Nah ini adalah suatu faktor-faktor yang menjadi pertimbangan-pertimbangan bagi saya sebelum memutuskan bahwa ini adalah hal yang akan saya jalani di situ. Jadi bukan hanya sekedar dari katakanlah insting katakanlah atau apa panggilan atau apa tidak, tapi saya memutuskan dari pilihan apa yang akan saya lakukan bahwa ini akan membawa suatu kebaikan yang lebih. Saya memutuskan di situ. Iya. Saya mau nyebutnya sebenarnya sebuah jalan yang cerdas bagi yang memahami ya Bante, tapi saya nggak tahu lagi ya Bante ya. Banyak juga di sini. Apakah kemudian ditemukan keseimbangan batin?
ya keseimbangan batin sebetulnya bukan bukan dikatakan tiba-tiba atau mendadak muncul dengan menjadi wiharawan katakanlah, menjadi kemudian memiliki batin yang seimbang katakanlah, seperti itu juga. Itu ada suatu pelatihan juga sebetulnya. Nah, kita ingin mencapai suatu tingkat keseimbangan batin tertentu juga kita harus melatih untuk bisa mencapai ke situ juga, bukan sekedar seperti magic tiba-tiba dengan cara seperti ini kemudian seimbang batinnya, tidak. Tetapi kehidupan wiharawan bagaimanapun juga, karena kita terpisah dari keruwetan rumah tangga, kita memiliki tingkat keseimbangan batin yang katakanlah menurut saya lebih dibandingkan berumah tangga. Ya, Bante, saya mendengar info bahwa Bante lama di Myanmar. Itu sejak kapan, Bante? Iya. Proses perjalanannya, Bante. Dulu ngawalinya waktu menjadi pertama kali itu di mana, Bante? Sebetulnya ketika saya pertama kali, sebelum sekarang saya disebut biku, tetapi sebelum menjadi biku disebut sebagai samanera. Samanera adalah calon biku. Yang memakai baju putih-putih ya, Bante? Masih pakai seperti ini juga. Oh, iya. Tetapi kita menjalankan aturan moralitas yang sedikit, tidak sebanyak aturan moralitas biku. Di biku kita menjalankan aturan moralitas yang utama, katakanlah ada 227 yang utamanya. Tentu saja ditambah dengan banyak yang lainnya lagi. Tetapi aturan pokok untuk samanera adalah 10, ditambah beberapa, ada 100 tambahan aturan yang lainnya. Waduh, banyak sekali ya, Bante. Semakin banyak sebenarnya godaan di dalam kehidupan manusia ini banyak sekali ya, Bante ya. Sampai sekian banyak. Ya. Ya, baik Bante, sabar dulu. Nanti kita akan berbincang-bincang lagi. Baik pemirsa Dharma TV, kita akan berbincang-bincang lagi setelah break yang berikut ini. Ya, baik pemirsa Dharma TV, masih di acara Manage Your Mind bersama saya Satna Dewi dan Bante Kusala Dhamma. Beliau lama di Myanmar 10 tahun dan sejak Februari ini beliau ada di Wihara Ngandat Batu. Dan kita tadi lagi berbincang-bincang bagaimana kok Bante bisa kecemplung di dalam dunia wiharawan ya. Baik Bante, tadi kita berbincang-bincang tentang larangan ya atau apa tadi? Iya, larangan-larangan bisa dikatakan sebetulnya aturan moralitas sebetulnya, lebih tepat demikian. Ya, sebanyak itu sebagai ratusan. Wiharawan, iya memang. Sebanyak ratusan aturan moralitas. Jadi sebenarnya godaan kita sebagai manusia biasa, sebagai manusia berumah tangga itu ratusan juga dong, Bante. Betul, iya. Karena Buddha memberikan aturan moralitas itu adalah karena terjadi pelanggaran terlebih dahulu. Nah, pelanggaran tentu saja ada yang sudah ada di masyarakat di situ. Orang cenderung melakukan itu dan tidak sesuai bagi biku atau wiharawan, sehingga Buddha memberikan aturan. Banyak aturan misalnya tadi katakan misalnya aturan yang Buddha misalnya tidak boleh membunuh makhluk hidup, itu sudah satu. Kita tidak boleh menjalankan hubungan suami istri, kemudian kita tidak boleh berdagang misalnya, segala macam. Jadi banyak sekali aturan-aturan moralitas yang memang itu adalah pantas untuk bagi biarawan, tetapi berbeda dengan perumah tangga. Karena perumah tangga dia memiliki keluarga, demikian kemudian tidak bisa menjalankan aturan misalnya, kalau biku kan tidak boleh berdagang, rumah tangga juga tidak bisa, karena itu adalah mata pencaharian. Betul. Sehingga aturan moralitas bagi wiharawan, aturan moralitas bagi perumah tangga menjadi berbeda. Tetapi kemudian ketika kita berdagang, itu kan kemudian timbul cabang-cabang kerumitannya sendiri tuh Bante. Iya kan Bante kan? Iya betul. Itu lebih kalau di dalam Buddhis apakah lebih ringan gitu dari aturan moralitas di dalam wihara? Aturan moralitas di dalam wihara ya sebetulnya tidak, kita sulit untuk bisa membandingkan dengan aturan moralitas sebagai berumah tangga, karena memang senjangnya jauh sekali. Artinya banyak dimaklumin berarti ya untuk. Tetapi meskipun katanya banyak dimaklumin katanya demikian, tetapi sebagai perumah tangga ada 5 aturan yang katakanlah dia bersifat
tidak memihak sebetulnya. Tidak memihak di sini adalah apakah dia beragama Buddha misalnya, apakah dia beragama Islam, apakah dia beragama Kristen, apakah dia beragama Yahudi yang lainnya pokoknya. Ya. Ada suatu aturan yang bersifatnya adalah Basic ya. basic atau alami, dia akan ada. Misalnya tidak melakukan pembunuhan. Sekarang kalau kita misalnya melakukan pembunuhan gitu, itu akan membawa kepada kerugian makhluk yang dibunuh. Betul. Ya. Bagi kita sebetulnya kita juga melakukan tindakan yang tidak baik. Ya. Nah di situ hanya akan berbeda adalah kita di agama Buddha di sini. Buddha memberikan aturan bahwa yang namanya menghindari pembunuhan adalah bukan hanya membunuh manusia, tetapi juga makhluk hidup yang lain, katakanlah binatang segala macam, baik dari ayam katakanlah hingga nyamuk yang paling kecil pun kita harus berusaha bertekad untuk menghindari pembunuhan. Mungkin ini akan yang berbeda dibandingkan mungkin penganut ajaran yang lain. Betul. Ya. Kalau tidak membunuh, tapi kalau dibunuhkan orang lain boleh nggak Bante? Kalau nggak kan vegetarian semua nih. Begini, yang dibedakan adalah kita memiliki kehendak. Kita memiliki kehendak atau tidak. Kalau misalnya saya mengatakan, ibu sana, tolong itu ayam itu dibikinkan sayur untuk saya, gitu. Otomatis kan ibu akan membunuh sebetulnya. Ya. Nah itu adalah bagi umat Buddha itu ada suatu pelanggaran. Yang melanggar tadi dua-duanya Bante? Dua-duanya ya. Dua-duanya. Bukan yang nyuruh ya, yang berkehendak. Yang nyuruh adalah yang lebih berat. Karena saya yang menyuruh, yang saya punya kehendak yang lebih. Nah, saya menggunakan tangan ibu untuk membunuh. Nah ini akan di situ yang harus dibedakan. Tetapi kita misalnya saya sekarang sebagai wiharawan, kalau misalnya saya makan makanan yang berdaging katakanlah, saya makan berdaging gitu, saya bisa makan itu kalau satu adalah saya tidak membunuh sendiri. Tidak membunuh sendiri. Kemudian kalau misalnya ada orang lain yang membunuh pun saya tidak mengetahuinya. Ya, dan saya tidak mencurigainya. Tidak mencurigai misalnya kenapa? Misalnya di sebelah kok ada seperti suara ayam kayak baru teriak-teriak kotek-kotek karena dibunuh misalnya. Saya mencurigai, kemudian ketika makan kemudian tersaji, loh ini ada daging ayam. Itu bagi wiharawan kita tidak bisa makan. Karena kita sudah mencurigai bahwa kemungkinan itu adalah ayam yang dibunuh dan disajikan ini. Kita tidak bisa makan semacam itu. Tetapi ada makanan berdaging yang bebas katakanlah. Bebas artinya apa? Kita tidak meminta baik dibunuh atau apa, tidak meminta. Kita hanya karena kita sebagai biku adalah kita tidak memasak sendiri, kita hanya disajikan. Kemudian orang yang berdana menyajikan adalah ada makanan ini, kita bisa makan itu. Jadi itu adalah yang bebas dari pelanggaran. Demikian. Ya. Ini juga menyangkut sebagai ketenangan batin ya Bante ya. Mesti benar-benar tenang gitu, nggak perlu. Sebetulnya banyak kaitannya di sini dengan ketenangan, keseimbangan batin di sini, karena kalau kita sebagai wiharawan misalnya terlalu banyak menuntut, saya harus misalnya meskipun saya vegetarian misalnya, saya hanya makan sayur, tapi saya menuntut sekarang harus sayur ini, sayur itu pun juga akan mengganggu keseimbangan batin, ketenangan batin saya. Bukan hanya makanan yang bersifat daging demikian ya. Tetapi segala macam di dalam kehidupan wiharawan adalah kita harus betul-betul meredakan atau sangat mengurangi tuntutan-tuntutan semacam itu. Bahwa kita kehidupan wiharawan adalah kehidupan yang ditopang oleh umat berumah tangga. Ya. Semuanya kita ditopang karena apa? Kita hanya menjalankan kehidupan sebagai wiharawan, menjaga katakanlah Buddha sasana ini dengan cara mengajar dan lain sebagainya. Hanya itu pekerjaan kita katakanlah. Ya. Kita tidak bekerja katakanlah mencari uang seperti berumah tangga seperti itu, tidak.
tapi kita tujuannya adalah untuk menjaga Buddha Sasana ini. Dan tentunya menjaga keseimbangan alam ya, Bante. Ya, otomatis dengan katakanlah dengan keseimbangan batin kita akan menjadi mulai dari lingkungan sekitar kita, alam di lingkungan sekitar kita menjadi ikut Membantu ya, membantu. keseimbangan ya. Iya. Karena itu tadi dari makanan aja tidak rumit. Iya. Tapi di sisi lain ada yang wisata kuliner, semua makanan dicoba itu betapa heboh sekali gitu. Jadi dari kehebohan menjadi ketenangan. Seperti saya membayangkan itu sebagai sebuah ketenangan, keseimbangan seperti itu, Bante. Tadi baru satu loh, Bante, dari 5 sila. Yang berikutnya, Bante. Ya. Sila yang kedua adalah tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Jadi ini berbeda. Kalau kita tidak mencuri misalnya, sifatnya adalah ada barang milik orang lain kita ambil. Tetapi sekarang mengambil barang yang tidak diberikan ini mencakup yang lebih luas lagi. Bukan hanya barang itu dimiliki orang lain yang tidak boleh kita ambil, tetapi juga ada suatu barang misalnya ditaruh yang tidak disajikan kepada kita, kita tidak boleh menyentuhnya. Sebagai biarawan seperti saya, kita tidak boleh seenaknya mengambil ini, mengambil itu misalnya. Kemudian misalnya jalan-jalan ke hutan, ada buah saya petik, tidak bisa seperti itu. Tidak boleh juga. Tidak boleh. Jadi seperti itu. Sebagai umat rumah tangga katakanlah, mereka tidak seketat semacam itu karena dia sebagai berumah tangga adalah dikatakan mengambil barang yang tidak diberikan adalah kita sudah mengetahui misalnya ini adalah punya siapa atau siapa itu. Kita bisa mengambil baru nanti misalnya kita baru memberitahukannya misalnya. Oh saya pinjam misalnya demikian. Tetapi bagi wiharawan itu mutlak. Tidak boleh benar-benar ya, Pak ya. Nah itu adalah yang kedua semacam itu. Nah yang ketiga adalah bagi wiharawan adalah kita tidak boleh melakukan hubungan suami istri semacam itu. Nah, itu sudah mutlak tidak boleh. Bagi perumah tangga ada aturan yang disebut menghindari bertekad menghindari perbuatan asusila. Jadi sebagai perumah tangga suami istri ya mereka harus mengerti bahwa itu adalah yang sah di situ, tidak boleh lari ke yang lain lagi. Harus tahu bahwa batasnya adalah sebagai suami istri menghormati satu dengan yang lainnya, tidak melakukan berzina atau misalnya ya selingkuh semacam begitu, harus menghindari. Ya, ini koridor yang menyederhanakan sebenarnya, membuat menjadi tidak lebih rumit karena hidup sebenarnya sudah rumit sekali ya. Kalau kita bercabang-cabang lagi, tentunya menjadi lebih rumit ya, Bante. Ini sebenarnya sebuah kesadaran kecerdasan saja kalau menurut saya, seperti itu. Terus kemudian Bante yang keempat, Bante. Yang keempat, nah yang keempat adalah kita tidak bertekad, kita harus bertekad untuk apa? Tidak mengucapkan kata-kata yang tidak benar. Nah, mengucapkan kata-kata yang tidak benar ini adalah termasuk misalnya kita berbohong. Kita tidak boleh berbohong. Kemudian kita tidak boleh mengucapkan kata-kata kasar. Ya, segala macam kata-kata kasar kan. Ini bagi wiharawan nih, Bante. Bagi wiharawan juga, bagi umat awam juga. Sebentar, Bante, kita akan kembali. Sebentar, Bante, ditahan dulu nih. Baik, pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada, kita akan kembali setelah break pesan berikut ini. Baik, pemirsa Dhamma TV, kita kembali berbincang-bincang dengan seseorang yang luar biasa, Asin Kusala Dhamma, dalam kisah-kisah true story beliau dan bagaimana kaitannya dengan keseimbangan batin. Bante, tadi kita menyangkut sila keempat ini yang tidak boleh berbohong, tidak boleh berbicara kasar, padahal kita suka mengumpat ya, Bante ya, kebanyakan ini. Kalau ada yang nggak, apalagi Arema ini suka mengumpat ini, Bante. Bagaimana, Bante? Iya. Nah ya ini memang memerlukan suatu kembali pengendalian diri di situ. Ya, jadi saya genapi dari kita tidak dikatakan sila yang keempat adalah tidak berkata yang tidak benar. Tadi ada yang pertama adalah tidak berbohong, yang kedua adalah tidak berkata-kata kasar, ya. Kemudian kita tidak memfitnah, ini juga termasuk, ya kan? Fitnah misalnya
kita sudah berteman dengan baik, misalnya saya dengan orang lain berteman dengan baik, kemudian karena rasa iri misalnya, kemudian saya mengatakan, oh ini ada apa semacam, nah sehingga persahabatan kita yang tadinya kental bagus menjadi pecah, suatu fitnah, karena fitnah itu juga suatu bagian dari sila ini. Kita harus menghindarinya. Ngomong-ngomong perkara fitnah ini banyak terjadi ya Bante ya. Bagaimana sih mengatasi masalah fitnah ini dengan ketenangan batin? Membuka apa atau mendiamkan sih Bante sebenarnya Bante? Kalau menurut? Nah, ini memang sebetulnya menjadi masalah yang menjadi bisa sangat rumit karena apa? Karena sifat manusia satu dengan yang lainnya berbeda. Saya memiliki sifat yang cukup tertutup misalnya, seseorang lain memiliki sifat yang terbuka. Bagi orang yang memiliki sifat terbuka, ketika dijelaskan semacam itu, dia akan menjadi segera menyadari kesalahannya. Tetapi orang yang memiliki sifat tertutup, lebih tertutup, ketika dijelaskan dia akan menjadi lebih marah, menjadi masalahnya menjadi lebih berat lagi. Nah ini memang bukan hal yang sepele untuk diselesaikan dengan mudah sebetulnya, memang begitu. Jadi, tetapi kalau kita memiliki keseimbangan batin, kita memiliki pengendalian diri yang baik, ya. Maka kalau misalnya katakanlah saya seorang yang tertutup, tapi saya memiliki pengendalian diri yang baik, maka saya menjadi tidak terpancing untuk segera menjadi marah, tetapi menjadi coba saya melihat dulu ke dalam dulu. Demikian sehingga ya membantu tidak terjadinya pertengkaran karena fitnah, karena banyak sekali sekarang memang fitnah sebagai cara untuk katakanlah orang bekerja meningkatkan posisinya, betul. Mendapatkan gaji yang lebih tinggi, mendapatkan objek-objek bisnis yang lebih segala macam. Iya, partai-partai. Nah, pejabat-pejabat yang terjadi ya, kan seperti itu Bante. Iya. Jadi ini juga salah satu ujian bagi kita untuk melihat ke dalam diri, apakah secara batin kita tenang. Iya. Seperti itu Bante. Iya, iya. Atau malah menyambut menjadi chaos, menjadi crowded, atau kembali ke ketenangan. Sehingga kita bisa menilai sebetulnya, menilai orang ini dan orang lain, dia memiliki suatu keseimbangan batin, dia memiliki pengendalian diri yang cukup atau tidak. Meskipun seorang yang sudah cukup sepuh katakanlah ya, sudah memiliki umur, tetapi kita bisa melihat bahwa mungkin dia tidak tidak memiliki pengendalian diri yang sebagus orang yang lebih muda. Belum tentu. Orang yang lebih muda kadang-kadang dia memiliki tingkat pengendalian diri yang lebih, bisa demikian juga. Ini juga menyangkut sensitivitas dong Bante. Ada orang yang sensitif, ataukah dengan latihan meditasi misalnya, itu menjadi tidak terlalu sensitif? Atau bagaimana? Atau memang sudah karakter Bante? Latihan meditasi bukan berarti menjadi tidak sensitif, tetapi latihan meditasi adalah menjadi terkendali. Nah, karena terkendalinya itu menjadi tidak akan melakukan hal-hal yang bersifat balik menyerang, katakanlah demikian. Nah, orang yang memiliki sifat sensitif, mudah tersinggung semacam itu, kalau dia bisa mengerti katakanlah meditasi, dia mau berlatih meditasi, saya kira akan sangat membantu. Sangat membantu itu Bante. Tidak hanya mudah tersinggung, mudah tersentuh, mudah percaya, ya kan Bante? Mudah marah tapi mudah balik lagi misalnya, itu kan sensitif juga. Nah, seperti ini, mudah tersentuh Bante. Ada orang yang mengalami kesusahan, dia tiba-tiba secara spontan tanpa memandang apapun, kalau perlu barangnya yang dia punya dia berikan semua. Itu bagus nggak? Kalau menurut Bante ini baik loh ya, sepertinya baik loh Bante. Ya, ada suatu itikat katakanlah ya. Seseorang dengan orang yang lain adalah berbeda. Memang secara umum adalah kita akan sangat rasionalitas sekali dalam mempertimbangkan melakukan katakanlah mudah tersentuh semacam itu. Tetapi seseorang yang memiliki tekad tertentu, ya, dia memiliki tekad untuk menyempurnakan, dalam satu kehidupan saya harus menyempurnakan sesuatu. Ya,
Kesempurnaan apa? Saya kesempurnaan dalam apa? Kedermawaan saya. Dia tidak akan mempertimbangkan terlalu banyak, katakanlah, kepada siapa yang ini. Tetapi dia lebih mempertimbangkan adalah kebahagiaan dari dia. Ya, jadi ini akan berbeda. Motif orangnya Ya, itu motif ini berbeda. ya. Mm. Secara umum, karena secara umum adalah kita akan bijaksana kalau kita memperhatikan kebutuhan dia, atau ada orang yang kesusahan misalnya seperti itu, baru kita mempertimbangkan yang mana yang perlu kita bantu gitu. Itu ada satu sisi tertentu. Tetapi secara Buddhis ada satu hal adalah kita memiliki tekad kedermawanan di dalam kehidupan, disebut dana parami. Dana parami, kita melakukan perbuatan berdana, berderma adalah dengan suatu tekad tertentu. Pertama, kita berdana misalnya barang-barang yang kita miliki, misalnya ada orang yang membutuhkan, ya kita berdana. Dana yang lebih tinggi apa? Kita misalnya berdana anggota tubuh kita. Kita menjadi donor darah, menjadi donor mata, ada yang menjadi donor ginjal misalnya, demikian. Itu adalah tingkat yang lebih tinggi daripada kita berdana barang. Wah, Karena itu kita sebenarnya tak terbatas ya kalau begitu lah, sampai ginjal betul, disumbangkan segala iya. ya Bante, kok dipikir ya. Ada yang lebih tinggi adalah kita berdana adalah baik sehingga kita sampai meninggal pun, ya, kita rela untuk mengorbankan itu. Tetapi bukan hanya sekedar karena meninggal dengan sia-sia, tetapi ada tujuan tertentu adalah untuk kebahagiaan semua makhluk. Ya, jadi bukan bersifat Teroris. bukan seperti teroris. Ya, ya kan Bante, itu kan ada motivasi loh di baliknya Bante. Ya kan? Kalau teroris adalah dia akan merugikan banyak masyarakat sebetulnya. Ya. Ya, ada sih sebenarnya cara berpikir yang saya juga kurang jelas dengan merugikan masyarakat, menjadikan sebuah apa ya, ledakan semacam itu, membuat yang lain menjadi tersadar seperti itu loh Bante. Iya. Kadang-kadang kan seperti itu. Apakah itu jalan yang benar sebenarnya? Menurut saya yang jalan yang benar adalah yang bisa membawa kebahagiaan. Kebahagiaan yang sejati, yang bisa didapat bagi diri sendiri dan tidak merugikan orang lain. Soalnya begini loh Bante, negara kita ini kan negara yang menganut suatu agama tertentu yang terbesar, tapi sekaligus juga sebagai negara yang kalau saya pernah baca negara nomor 6 terkorup di dunia loh Bante. Ini merubah sebuah sistem yang crowded kalau menurut saya. Ini susah sekali sehingga kadang menimbulkan aksi-aksi semacam itu loh Bante. Karena mungkin keputusasaan. Iya. Iya kan Bante. Ini kan sesuatu yang menjadi masalah loh Bante. Bila kita melihatnya bagaimana, ini kadang-kadang gemes juga gitu loh melihat seperti ini Bante. Untuk tetap di dalam ketenangan batin ini loh Bante. Iya, ya memang kita juga sebagaimana masyarakat biasa, kita tidak memegang peran tertentu ya di dalam kepemerintahan misalnya. Nah, kita memiliki kewajiban yang berbeda terhadap mereka yang duduk di dalam pemerintahan. Memang dalam pandangan Buddhis adalah mereka yang memiliki kedudukan semacam itu adalah mereka juga memiliki kewajiban untuk bisa menjalankan tugasnya yang benar sebagaimana kedudukannya. Seperti halnya misalnya kita di dalam Buddhis adalah kita sebagai anak misalnya, kita memiliki tugas sebagai anak, kita menghormat orang tua misalnya, ya kita meringankan beban dari orang tua, membantu ketika orang tua kesusahan misalnya dan lain sebagainya. Orang tua juga memiliki tugas tertentu juga. Dia harus membesarkan anaknya dengan baik, menyekolahkan misalnya demikian. Dia itu diungkapkan secara tegas di dalam salah satu sutta di dalam ajaran Buddha di situ. Nah, untuk bisa melakukan semacam itu tentunya dia harus juga memiliki batin yang katakanlah ya seimbang, dia memiliki pengendalian diri yang cukup baik. Tidak hanya mengejar katakanlah karirnya saja, tetapi dia harus bisa melihat kepentingan banyak orang. Nah, dengan bisa melihat kepentingan banyak orang, maka dia akan bisa menjalankan tugasnya dengan lebih baik. Ya, karena kebahagiaan bisa dicapai bukan hanya dia yang saya bisa
menjalankan sesuatu bahagia, tetapi dia melihat orang lain bahwa orang lain juga merasakan banyak manfaatnya. Ya. Banyak orang yang buta tentang kebahagiaan ini kan Bante. Ya. Dia pikir dengan memperkaya diri sendiri itu dia bahagia. Ternyata mentok-mentoknya ya tidak bahagia. Ternyata kebahagiaan itu ketika kita membantu orang lain untuk bahagia. Iya. Seperti itu Kak Bante? Iya. Ya, jadi kita harus juga bisa memiliki sense rasa bahwa berbahagia dengan membantu orang lain, bukan hanya berbahagia karena mendapat, tetapi bahagia karena memberi. Ya. Ya. Ini tadi baru 4 Bante. Yang kelima ini tadi apa ya Bante ya? Yang kelima, sila yang kelima adalah kita bertekad, ya, bertekad untuk menghindari ya makanan maupun minuman yang bisa melemahkan kesadaran kita. Nah, ini sebetulnya yang paling berat. Karena apa? Kalau pikiran kita lemah, ya, kesadaran kita lemah, maka segala macam tindakan yang tidak baik akan mudah sekali terjadi. Ya, betul, betul. Pembunuhan bisa terjadi karena pikiran kesadaran kita lemah. Pencurian, berkata kasar, tindakan asusila, semuanya bisa terjadi karena pikiran kita yang lemah. Nah, makanya kita harus menghindari di situ. Baik makanan, segala macam makanan bisa mabuk, membuat kita mabuk. Obat-obatan, minuman yang bisa menyebabkan kita mabuk, sehingga pikiran kita menjadi lemah, kesadaran kita lemah, itu kita harus hindari. Ya. Nah, itu adalah yang kelima. Yang kelima tadi itu benar-benar kalau memang dijalani dengan benar, tentunya akan dicapai yang namanya ketenangan batin ya Bante. Iya. Menjadi lebih efisien juga, lebih efektif juga ya Bante. Iya. Nah, perjalanannya Bante ini sampai ke Myanmar nih. Ini balik lagi nih ke true story-nya Bante ini. Kok kapan itu Bante Anda sampai ke Myanmar itu? Iya, saya tahun 2000 akhir gitu ya, di bulan-bulan November tahun 2000 saya berangkat ke Myanmar waktu itu. Ya, tujuan utama pertama saya adalah ingin memperdalam Buddhisme gitu ya. Memperdalam Buddhisme. Iya. Baik Bante, ceritanya ke Myanmar kita sambung lagi. Baik pemirsa Dhamma TV, kita akan sambung setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada, tentunya masih di Manage Your Mind bersama Satna Dewi dan Asin Kusala Dhamma. Baik, ini tadi kita cita-cita tentang Bante sampai ke Myanmar nih Bante. Iya. Akan menutup sesi kita yang kali ini. Kapan itu Bante? Tahun 2000? Iya, bulan-bulan akhir itu tahun 2000, bulan November gitu saya berangkat ke Myanmar. Tujuan utamanya sebetulnya adalah untuk memperdalam ajaran Buddha, mempelajari ajaran Buddha ini. Memang di dalam ajaran Buddha adalah kita bagi dalam dua hal yang disebut teori dan praktek. Teori atau disebut pariyati dan praktek atau pati-pati di dalam teknis Buddhis dikatakan demikian. Nah, teori maka kita belajar, kita ikut dalam sebagai mahasiswa katakanlah, sebagai kuliah demikian. Nah, tetapi pada waktu itu saya pertama kali sampai ke Myanmar, saya belajar meditasi dulu sekitar setengah tahun saya bermeditasi. Kemudian setelah itu saya bergabung ke universitas di sana dan saya kuliah sekitar 3,5 tahun demikian saya belajar. Nah, setelah itu ya kadang-kadang kita penat juga belajar terus. Kemudian saya selingi lagi dengan pelatihan meditasi lagi demikian. Tapi tidak goyah untuk menjadi perumah tangga di Bante? Di tengah-tengah perjalanan nih. Ada nggak tingkat jenuh-jenuhnya itu loh Bante? Jenuhnya bukan karena jenuh karena kebikuannya ya, tetapi kejenuhan kadang-kadang kita banyak sekali kalau kita belajar, kadang kita harus menghafalkan segala macam banyak bahan-bahan. Kita cukup penat juga di situ. Setelah bertahun-tahun ya kita ingin agak cari katakanlah nuansa yang sedikit berbeda demikian. Sehingga saya memutuskan setelah 3,5 tahun saya harus meditasi dulu. Karena apa? Pembinaan untuk kita bisa membina, membuat batin kita terkendali, batin kita seimbang. Kita harus bisa mengerti teori dengan benar.
Mm. Kalau kita memiliki teori dengan benar, maka kita ketika menjalankan prakteknya, maka kita tidak memiliki keraguan-raguan lagi. Nah, ini sangat Pas penting. ya, klop Iya. klik gitu ya Iya. istilahnya ya Bante. Nah, itu sehingga ketika bermeditasi, menjalankan praktek, maka kita menjadi ya katakanlah lancar-lancar saja, tidak terlalu kesulitan bagaimana tidak ada gitu. Memang katakanlah pengembangan batin seseorang adalah bertingkat, bertahap, tidak bisa langsung jadi demikian. Tetapi ketidak ada ragu-raguan karena apa? Karena teori yang sudah kita pelajari dan kita praktekkan, jadi kita menjadi cukup lancar di dalam melakukan praktek. Seorang biku kan juga seorang manusia juga kan Bante? Iya. Dan yang menjadi biku harus manusia. Iya, iya. Selain manusia apa Bante? Misalnya dewa. Dewa emang bisa menjadi seorang? Dewa tidak boleh, tidak diizinkan. Kenapa Bante? Nah, ini lucu juga ini pengetahuan nih. Karena saya ingin memanusiakan biku ini supaya mungkin di antara pemirsa ada yang tertarik gitu loh Bante. Ternyata enggak ini banget gitu loh ya. Ingin memasyarakatkan ini loh sebuah pilihan selain menjadi seorang rumah tangga, karena selama ini kan kodrat katanya ya. Ternyata loh ada pilihan yang lebih sederhana loh seperti itu. Nah ini kenapa Bante? Kalau dewa ini saya agak-agak pengen tahu ini. Ya, mereka memiliki katakanlah tingkat kebahagiaan misalnya yang jauh lebih tinggi dibandingkan kita manusia. Kita manusia memiliki katakanlah kita tuh diambang di antara katakanlah di antara hal makhluk atau alam-alam yang menderita dan alam-alam yang lebih tinggi. Jadi kita masih banyak merasakan suatu penderitaan juga, tapi kita juga merasakan suatu kebahagiaan, bisa merasakan kebahagiaan juga. Ya kan? Makhluk-makhluk yang lebih tinggi pada umumnya, mereka memiliki kebahagiaan saja. Full ya, total ya. Penderitaan katakanlah ya sangat sedikit lah, saya katakanlah. Sangat sedikit, sehingga dia tidak bisa berkembang dengan berkembang dengan baik. Berkembang di sini artinya adalah tingkat-tingkat batinnya menjadi berkembang dan mencapai tingkat kesucian, kita sebut tingkat kesucian. Nah, mereka sulit. Mereka sulit. Kalau bahagia terus Bante, ini kalau pemahaman saya ya. Kebahagiaan di alam manusia ini. Kita baru bahagia kalau pernah merasakan tidak bahagia gitu kan. Nah ini kok bahagia terus apa ya, nggak hambar gitu Bante? Nah itulah makanya hambar gitu ya, kayaknya stuck gitu ya. Tetapi mereka karena memang kehidupan mereka seperti itu hanya sedikit. Mereka memang merasakan kebahagiaan, tetapi katakanlah merasakan hal-hal yang hambar misalnya seperti itu karena mungkin ya bervariasi katanya. Kebahagiaan mereka cukup bervariasi banyak. Bervariasi ya. Ya, jadi sehingga dia sangat menyukai saja di sana. Dia tidak ingat lagi bahwa suatu kehidupan adalah sebetulnya kalau kita menyatakan kehidupan adalah suatu penderitaan. Karena apa? Sekarang misalnya kita bahagia ketawa-tawa, hanya 1 menit. Setelah itu apa kita bisa ketawa? Enggak juga. Untuk bisa ketawa lagi kita mencari lagi. Itu ada suatu ketidakpuasan. Ketidakpuasan itu adalah yang disebut dalam bahasa Pali, dalam Buddhisme adalah sebagai dukkha. Jadi duka bukan hanya sekedar penderitaan karena misalnya kita disakiti atau bukan seperti itu. Kita misalnya kebahagiaan di antara perbedaan suatu kebahagiaan yang hilang sedikit sehingga tadinya kita bisa senyum, kemudian sudah tenang lagi. Itu pun juga suatu ketidakpuasan sebetulnya. Kita ingin lagi yang lebih dari itu adalah suatu penderitaan. Apakah dewa tidak iri untuk menjadi manusia Bante? Iri wis gak ono kali ya? Tidak ada karena mereka lebih lebih dari kita. Lebih. Apakah kita mau menuju ke sana Bante? Sebetulnya untuk menuju ke sana adalah sangat mudah. Tapi untuk menjadi manusia, untuk terlahir lagi sebagai manusia adalah sulit. Karena apa? Kita misalnya, kita memiliki sifat kedermawanan. Ya, kita berdana atau apa. Ya. Itu kita kemungkinan besar untuk bisa terlahir di alam sebagai dewa misalnya cukup besar. Oh seperti itu ya berarti. Tetapi untuk terlahir sebagai manusia ini cukup sulit karena apa? Di sini adalah juga diperlukan di manusia ini
juga diperlukan suatu apa? Tingkat kebijaksanaan tertentu untuk bisa mencapai nantinya tingkat-tingkat batin yang lebih tinggi. Berarti tantangannya sebenarnya lebih lebih beragam ya di alam manusia. Iya, betul. Lebih unik, lebih berwarna. Lebih berwarna. Sehingga kita menjadi bisa membedakan, oh kita mengerti, oh ini adalah suatu ketidakpuasan, ini adalah suatu penderitaan, oh ini adalah kebahagiaan. Oh karena kebahagiaan itu pun, kebahagiaan itu tidak selamanya ada, itu juga akan lenyap juga. Itu kita yang bisa mengerti. Iya. Baik-baik. Saya jadi merasa bahwa kehidupan manusia itu indah juga, Bante. Selain samsara loh, Bante ya. Iya. Tetapi di dalamnya ada kehidupan perumah tangga, ada yang kemudian menjadi seorang wiharawan, itu kemudian dibagi-bagi lagi. Iya. Tapi pada dasarnya penuh warna di sini, Iya. sehingga kita memang tertarik lah untuk menjadi manusia ini sebuah berkah juga ya mungkin ya, Bante. Iya, betul. Baik, Bante, waktunya kita sudah tinggal sedikit. Saya senang sekali bisa berbincang-bincang dengan Bante pada saat ini, tentunya akan menambah wawasan. Monggo Bante kalau ada pesan-pesan untuk pemirsa kita, Bante. Iya. Ya, bagi para pemirsa sekalian, di dalam masyarakat Buddhis kita dibedakan dengan katakanlah ada 2 strata. Ya, strata sebagai perumah tangga dan strata sosial sebagai mereka yang meninggalkan kehidupan rumah tangga. Mereka yang meninggalkan kehidupan rumah tangga menjadi seorang biku, kita memiliki tugas kewajiban untuk membina. Di sini adalah Buddha Sasana karena sebagai biku. Di umat berumah tangga memiliki tugas sebagai menjalankan tugasnya sebagai berumah tangga, dan mereka juga memiliki tugas membina, mendukung para wiharawan karena mereka adalah memiliki menjaga Buddha Sasana. Bagi para pemirsa sekalian yang memiliki ketertarikan untuk mengerti lebih jauh tentang kehidupan sebagai biarawan atau wiharawan adalah sangat baik sekali karena mendapatkan suatu wawasan yang lebih terbuka bahwa adalah suatu pilihan hidup, bahwa di dalam kehidupan kita ini bisa menjadi seorang wiharawan, di dalam kehidupan kita ini kita juga bisa memilih menjadi seorang rumah tangga. Demikian Bante. Baik, terima kasih Bante atas bincang-bincangnya pada saat ini. Tentunya banyak yang kita dapatkan dari manfaatnya. Baik, pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada, tentunya kata kunci kita tetap adalah mind, it's not everything, but everything it's from mind. So, manage your mind. Selamat malam, Sabisata Bhawatu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.